Sosialisasi penggunaan masker terus dilakukan. Tidak hanya pemerintah, namun masyarakat juga melakukan sosialisasi penggunaan masker kepada masyarakat guna memutus penyebaran COVID-19. Di Kota Malang, Persatuan Wartawan Malang Raya melakukan sosialisasi penggunaan masker kepada masyarakat di Pasar Splendid, Kota Malang. Sosialisasi penggunaan masker yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Malang bekerja sama dengan Pemkot, Kodim, dan Polresta Malang Kota dilangsungkan di Pasar Splendid, Kota Malang. Selain wartawan, turut dalam sosialisasi ini Wali Kota Malang, anggota DPRD Kota Malang, Kejaksaan, dan TNI Polri. Wali Kota Malang yang didampingi Ketua PWI Malang dan Ketua Paguyuban Pasar Splendid melakukan sosialisasi dan membagikan masker kepada pedagang dan pengunjung Pasar Splendid. Wali Kota Malang Sutiaji dalam sosialisasi dan pembagian masker ini mengapresiasi warga karena tingkat kesadaran dalam memakai masker sudah cukup tinggi. Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada PWI yang juga menjadi pelopor dalam menyadarkan masyarakat untuk terus menggunakan masker. Wali Kota juga menghimbau masyarakat agar terus memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Dan apabila memakai masker scuba harus dilapisi sehingga penyebaran COVID-19 di Kota Malang dapat dicegah. Saya sampaikan kalau ada kunjungan sini, itu saya sampaikan terima kasih pada Pak Guyuban. Ternyata saya lihat rata-rata semuanya udah pakai masker. Ya. Terus tidak memiliki ya paling tidak di sini mesti ada, terus kita ingatkan untuk pakai. Karena di ruang publik semuanya. Nah, saya juga terima kasih pada BII yang telah mempelopori budaya ini, dan saya minta media terus mempopulerkan ya, mempublish terus pakai masker dan pakai masker. Nanti pada Pak Arif dengan teman-teman kerjasama dengan BPJS dengan Pak Guyuban terus melakukan sosialisasi. Kita sosialisasi tanpa henti ya, terus menerus karena kita masih pada masa pandemi. Alhamdulillah kolaborasi kami pemerintah Kota Malang itu ya, ada DPR, ada kami selalu mengingatkan waspadaan itu. Sekarang menurun ya, tapi kita tidak boleh lengah, tetap kita waspada dan waspada. Seiringan dengan tumbuhnya ekonomi di Kota Malang yang anomali ini, mudah-mudahan nanti ya ini kita lengah sehingga kita tidak ada kesalahan lagi pada perbuatan. Simon Alfredo melaporkan. Jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 yang bakal berlangsung 1 Oktober mendatang, manajemen Arema FC langsung gerak cepat dengan melakukan swab test COVID-19 kepada pemain di official. Swab test ini dilakukan sebagai syarat mutlak untuk mengikuti kompetisi Liga 1 di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah penggawa Arema FC official dan juga pihak Panpel satu persatu datang ke kantor Arema FC di Jalan Maijen Panjaitan, Kota Malang guna menjalani serangkaian tes swab COVID-19. Beberapa pemain maupun tim kepelatihan Arema FC yang baru merasakan swab tes kali ini terlihat canggung dan sedikit takut karena ada alat khusus yang harus dimasukkan ke dalam bagian tubuh mereka. Ada 2 petugas medis dengan memakai alat pelindung diri lengkap yang melakukan tes swab terhadap pemain, pelatih, dan ofisial di kantor Arema FC ini. Tim kesehatan tersebut telah ditunjuk langsung dari PT Liga Indonesia Baru. Menurut media official Arema FC Sudarmaji, tes swab kali ini dilakukan sebagai syarat mutlak bagi tim yang akan menjalani kompetisi resmi yang mulai bergulir kembali pada 1 Oktober mendatang. Apalagi Arema akan bertanding pada tanggal 3 Oktober mendatang. Ada 2 gelombang yang mengikuti tes swab kali ini. Yang pertama bagian LOC sebanyak 32 orang yang bertugas di sektor ring 1. Yang kedua adalah pemain dan ofisial. Diharapkan sebelum skuad Singoedan berlaga pada Sabtu 3 Oktober mendatang, hasil swab tes pemain dan seluruh panitia pertandingan tidak ada yang positif. Swab tes hari ini alhamdulillah akhirnya secepatnya untuk bisa dilakukan oleh timnya dari vendornya yang ditunjuk oleh LIB. Kenapa kita bilang alhamdulillah secepatnya dilakukan? Karena ini kemarin sudah ada perubahan jadwal yang harusnya kita bertanding away, kemudian ada perubahan jadwal, ada percepatan, yaitu kita bertanding tanggal 3 Oktober. Karena ini juga penting. Kenapa? Karena dengan waktu seminggu ini, semoga swab test ini mungkin antara 1-2 hari hasilnya sudah bisa diketahui.
nanti akan ada banyak keputusan, terutama dari tim medis untuk berkomunikasi. Hari ini ada 2 grup yang dilakukan swab sesuai dengan arahan LIB. Yang pertama adalah dari LOC. LOC ini adalah mereka yang wajib bertugas di area zona 1. Jadi di zona 1 itu diwajibkan fardu ain untuk melakukan swab. Itu sebanyak 32 orang. 32 orang itu nama-namanya sudah 2 hari yang lalu kita sudah terkirim ke LIB dan hari ini dilakukan oleh swab. Untuk tim sendiri, ini tim sendiri memang diprioritaskan kepada pemain, semua pemain maupun official. Nah ini untuk jumlahnya nanti kita coba komunikasi dengan dokter karena jumlahnya tidak pakem. Artinya ada penyesuaian-penyesuaian karena banyak yang bertugas yang berada di zona 1 itu dari unsur tim. Meskipun diatur oleh LIB, itu hanya pemain sama official yang terdaftar secara resmi di LIB. Kalau terdaftar secara resmi di LIB, itu official kalau nggak salah jumlahnya 11. Kalau pemain kita, ini kita coba belum menghitung antara 26 kalau nggak salah. 26 tambah 11 nggak salah officialnya. Tapi di luar jumlah itu ada beberapa official yang tidak didaftarkan tapi harus ikut swab. Jadi kayak misalkan measure, terus kemudian ada ballboy, terus kemudian ada perlengkapan, itu juga harus mengikuti swab. Itu yang tidak terdata, tercover secara pendaftaran di LIB. Tapi manajemen direksi memberikan peluang kepada siapapun yang bertugas di zona 1, utamanya dari pihak internal Arema, itu harus melakukan swab hari ini. Jadi harapannya kita mungkin 2 hari lagi atau misalkan ada percepatan hasilnya bisa kita lihat, nanti akan ada keputusan seperti apa. Simon Alfredo melaporkan. Akibat kekurangan air untuk perendaman, tanaman padi milik petani di kawasan Pagelaran Kabupaten Malang tidak bisa tumbuh normal. Petani melakukan perendaman dengan bantuan mesin diesel agar tanaman bisa tetap panen walaupun dengan hasil yang dipastikan jauh berkurang. Beginilah pemandangan di salah satu lahan sawah di pinggir Jalan Raya Cilumprit Pagelaran Kabupaten Malang. Pada puncak kemarau, ketersediaan air untuk kebutuhan pengairan mulai terbatas sehingga berdampak pada pertumbuhan tanaman. Tanaman padi yang kekurangan air tidak bisa tumbuh tinggi dan rawan terjadinya gagal panen kalau petani tidak bisa mengusahakan air untuk kebutuhan perendaman. Kekurangan air tanaman padi ini sudah berlangsung sejak 1 bulanan yang lalu, sehingga sebagian tanaman sudah tidak tumbuh normal dengan kondisi lumpur sawah yang sudah belah dalam dan diperkirakan hasil panen akan berkurang jauh. Menurut petani setempat menjelaskan, kurangnya air terjadi hampir setiap tahun, khususnya pada puncak kemarau sehingga petani mengeluarkan biaya tambahan untuk menyediakan air dengan penyedotan dari sumur dengan menggunakan mesin diesel. Di lokasi terlihat beberapa petak besar lahan tanaman padi yang terlihat mulai kekurangan air dengan butiran padi yang kosong dan juga jarang sehingga petani akan mengalami kerugian akibat hasil panen berkurang jauh dibandingkan pada kondisi normal. Tidak hanya tanaman padi, tetapi juga tanaman jagung terdampak akibat kekurangan air. Sejak kapan Pak mulai terasa kurang airnya? Ya 1 bulanan. 1 bulanan Pak ya? Ya. Kondisinya sudah belah kayak gini Pak ya? Pak hasilnya kalau kurang air seperti apa nih Pak? Ya berkurang. Berapa persen Pak? Kalau ini ya 50-an%. Agak banyak Pak ya? Lebih. Berarti petani gimana Pak mengantisipasinya Pak? Sumuran ya? Ya sekarang pakai sumur bor juga. Sumur bor. Ya. Pak berarti biayanya juga meningkat Pak ya? Ya meningkat. Pak ini memang di kawasan sini memang sering kekurangan air Pak? Ya biasa ya kan kemarau juga ini kan. Iya. Enggak, maksudnya setiap kemarau ya? Ya. Setiap kemarau. Jadi ini bisa kembali modal apa enggak ini? Ya enggak bisa kalau gini. Kalau sudah gini Pak ya? Anunya butirannya kayaknya kosong Pak yang sebelah sini ya? Ya Kosong Pak ya? di samping kurang air dan juga kena penyakit juga kan. Apa ini penyakitnya Pak? Itu potong leher juga ada. Potong leher Pak ya? Berarti kalau sudah gini bisa pulih Pak enggak sebelah sini Pak? Ya enggak bisa. Nggak bisa Pak ya? Hasil panen juga seadanya berarti Pak ya? Ya seadanya. Seadanya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Ramai dilintasi kendaraan berat, Jalan Raya Sidoarjo Pagelaran Kabupaten Malang mengalami kerusakan. Kerusakan jalan yang sudah berlangsung lama ini masih belum ada perbaikan.
Banyak pihak berharap sebelum penghujan jalan sudah ada perbaikan untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Beginilah pemandangan di Jalan Raya Sidorejo Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan penghubung antar desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Malang ini ramai dilintasi kendaraan baik roda 2, roda 4 pribadi maupun kendaraan berat. Kondisi jalan sepanjang kurang lebih dari 200 meteran ini sudah mengalami kerusakan lama dan mengganggu kelancaran aktivitas sehari-hari. Kondisi jalan sudah tidak ada yang mulus dan berlubang di hampir sebagian besar badan jalan sehingga jalan menjadi bergelombang. Tidak hanya itu, jalan juga berdebu ketika kendaraan besar melintas sehingga tidak hanya mengganggu pengguna jalan lainnya tetapi juga warga yang bertempat tinggal tepat di pinggir jalan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, ramai dan banyaknya kendaraan berat melintas setiap harinya menjadi salah satu penyebab dan menyumbang kerusakan badan jalan. Terlebih ketika memasuki penghujan, kerusakan bisa lebih parah. Di lokasi terlihat tidak hanya kendaraan roda 2, roda 4 pribadi tetapi juga truk berat ramai melintas setiap harinya. Banyak pihak berharap sebelum penghujan jalan segera ada perbaikan untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Banyak berlubang, Pak ya? Banyak, Sejak kapan tuh, Pak? kira-kira setahunan. Setahunan. Ya. Tapi kelihatan ada tambal sulam, Pak ya? Ya. Tapi juga nggak berlangsung lama, nggak kuat ya. Pak, ini kok ramai nggak yang melintas setiap hari, Pak? Ramai sekali. Ramai sekali, Pak ya? Ya, Ini ada truk-truk juga, Pak ya? banyak. Truk yang kemana itu, Pak? Yang ke arah Krebet, Krebet terus ke arah Malang. ke sebelah sana? Ya, Sendang biru bisa. nggak bisa. Tapi Arah truk-truk Akbar dulu. truknya kayak muatan berat, Pak ya? Bawa apa itu, Pak? Bawa Tebu, Ya. pasir, batu. pasir, batu. Sampai jam berapa ramainya, Pak? Kira-kira nyampe jam 10 10 malam. Ya, 10 malam, Pak ya? ya. Iya, apa Pak harapannya, Pak? Minta diperbaiki saja. Perbaiki aja, Pak ya. Aktivitasnya kan juga ramai, Pak, setiap hari ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Harga jual barang komoditi di sejumlah pasar di Kota Malang mulai mengalami kenaikan. Terjadi pada cabai dan bawang. Naiknya harga komoditi ini berdampak pada daya beli masyarakat yang lemah. Harga jual sejumlah bahan komoditi di pasar tradisional di Kota Malang ini seperti cabai rawit, cabai besar, dan bawang merah berada pada kisaran harga yang tidak stabil. Untuk cabai rawit dari sebelumnya, harga anjlok hingga Rp13.000 per kilo, kini naik menjadi Rp15.000 per kilo. Sedangkan cabai besar yang sebelumnya dijual dengan harga Rp20.000 naik menjadi Rp24.000 per kilo. Sementara untuk harga bawang merah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp22.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp24.000 per kilogramnya. Dan bawang putih dari Rp15.000 naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan bahan komoditi terjadi beberapa hari ini. Kenaikan ini terjadi dikarenakan stok sudah menipis dan mendekati musim penghujan. Naiknya harga komoditi juga berpengaruh pada daya beli masyarakat yang lesu. Untuk harga bawang sama lombok sekarang gimana, Bu? Naik Kalau untuk lombok kecil berapa, Bu? 15, Sebelumnya, 13, kalau untuk lombok besar berapa? 24, Sebelumnya, Bu? 20. Kalau untuk bawang Bawang sebelumnya 15. sekarang Sekarang berapa ya? Sekarang 20. 10. Kalau bawang itu bawang apa, Bu? Bawang Hah? putih atau bawang merah? Bawang merah 24. Sebelumnya berapa, Bu? Bawang putih sebelumnya 15, 17. Terus bawang merah? Bawang merah sebelumnya 20. 20. Sekarang 24. Joni Palbeno melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pembahasan pembangunan Pasar Besar Kota Batu terus dikebut oleh pemerintah Kota Batu. Usai mensosialisasikan detail engineering desain DED ke pedagang pasar besar, beberapa waktu yang lalu, pemerintah Kota Batu kini melakukan penyempurnaan DED sesuai dengan pemasukan pedagang, juga menggelar administrasi sesuai dengan ketentuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Usai melakukan sosialisasi detail engineering design atau DID ke pedagang pasar besar beberapa waktu lalu, Pemkot kini melakukan penyempurnaan DID pasar sesuai dengan masukan pedagang, terutama terkait luasan bedak atau kios pedagang yang dinilai terlalu sempit buat pedagang. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menjelaskan, usai menggelar beberapa kali pertemuan dengan pedagang pasar besar Kota Batu, secara umum pedagang pasar besar sudah menyetujui rancangan desain pembangunan pasar besar Kota Batu. Namun Pemkot juga mengejar administrasi sesuai dengan ketentuan Kementerian Perdagangan RI terkait pembangunan pasar besar Kota Batu. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko berharap seluruh permasalahan termasuk administrasi pembangunan pasar bisa rampung di akhir Oktober sehingga proses dan tahapan pembangunan pasar besar bisa segera mulai. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko berharap seluruh permasalahan termasuk administrasi pembangunan pasar bisa rampung di akhir Oktober sehingga proses dan tahapan pembangunan pasar besar bisa segera dimulai. Untuk mempercepat proses revitalisasi pasar, pihak Pemkot Batu berupaya sesegera mungkin seluruh pedagang bisa direlokasi. Paling tidak di bulan November pedagang menempati tempat relokasi sehingga pada 2021 pasar besar Batu segera bisa dibangun. Pembangunan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat senilai 200 miliar rupiah. Jadi DED-nya sedang dilakukan, mudah-mudahan bulan Oktober, akhir Oktober selesai. Nah, ini kita juga mengurus administrasi untuk bisa menembus ke kementerian supaya fix. Ketika sudah fix, karena Perpres 80 itu kan memang masih mempunyai kurun waktu tahun 2001 sampai 2024. Nah, tergantung kesiapan daerah. Ketika daerah semua sudah apa yang menjadi kewajiban daerah itu siap, baru kemudian akan dianggarkan ke kementerian yang menjadi tempat dana itu harus ada. Gitu. Kalau desain sudah nggak ada masalah, ya. Yang masih harus dikeluarkan itu tentang ukuran beda. Tapi saya rasa ini bisa dikomunikasikan karena kemarin kan waktu sosialisasi DED itu kan dengan situasi kondisi yang orang banyak dan formal. Pedagang minta komunikasi yang informal supaya enak penjelasannya. Itu aja yang ini harus kita lakukan. Yanto Yancong melaporkan. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PPAS APBD Kota Batu tahun anggaran 2021 disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif. Persetujuan dilakukan melalui teleconference dengan agenda rapat paripurna pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu. Melalui telekonferensi pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu menggelar rapat paripurna membahas persetujuan KUA PPAS APBD Kota Batu tahun 2021 yang mengalami perubahan. Dari pembahasan sebelumnya, hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dalam rapat paripurna. Menyampaikan pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 887,3 miliar rupiah. Angka itu naik dari pembahasan sebelumnya mendapatkan angka 828,4 miliar rupiah. Sedangkan untuk belanja daerah sebelumnya diplot 1,3 triliun rupiah namun turun menjadi 931,9 miliar. Berdasarkan rancangan rencana pendapatan dan belanja daerah di atas, maka dalam PPAS Kota tahun 2021 ini terdapat proyeksi defisit anggaran sebesar 44,5 miliar rupiah. Untuk menutup proyeksi defisit tersebut direncanakan ditutup dari penerimaan pembiayaan daerah. Sehingga untuk bisa memenuhi hal tersebut, dari sisi pembiayaan daerah ditargetkan sebesar 47 miliar rupiah. Dari penerimaan pembiayaan daerah tersebut juga akan dikurangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah dalam bentuk penyertaan modal bagi Perumdam Among Tirto sebesar 2,5 miliar rupiah. Sementara diketahui, dalam pembahasan sebelumnya untuk penyertaan modal bagi perusahaan plat merah itu mencapai 20,6 miliar rupiah. Dari total penyertaan modal sejumlah 48 miliar rupiah selama 5 tahun ke depan. Yanto Yancong melaporkan.